Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahman-Nya kepada kita semua sehingga pada tahun ini kita dapat dipertemukan di bulan kemuliaan ini, bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati, uswah hasanah untuk kita semuanya yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sobat sesama yang setiap dari kita pernah diuji. Ada yang diuji dengan sakitnya, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesibukan. Jadi Ramadan di rumah sakit ini untung atau justru rugi? Bulan Ramadan seringkali kita sebut sebagai bulan yang penuh dengan keuntungan. Bulan di mana dosa-dosa dihapuskan, bulan di mana doa-doa dikabulkan, bulan di mana pahala itu dilipat gandakan. Ramadan adalah kesempatan besar untuk mendapatkan untung dari Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini tidak mengajarkan kita bahwa Ramadan itu menunggu kita sehat dulu, menunggu kita rehat dulu, tetapi agar kita untuk selalu bertakwa dalam kondisi apapun. Sakit di bulan Ramadan bukan tandanya kita itu rugi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan seringkali ketika kita diuji sakit oleh Allah, kita merasa lemah, kita merasa sedih, bahkan sampai bertanya-tanya, kenapa harus aku yang sakit? Tetapi di sini Allah itu maha baik, Allah itu maha penyayang. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, ketika seseorang diuji oleh sakitnya, ketika seseorang diuji oleh kesedihannya, maka yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Kemudian kita yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita sabar dalam menghadapi ujian, ketika kita ikhlas dalam menghadapi ujian dari Allah, maka itu termasuk pahala di bulan Ramadan. Jadi tidak mesti orang yang merugi, orang yang tidak puasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, tidak berpuasa karena sakit. Ramadan bagi tenaga kesehatan itu akan untung besar jika dijalani dengan ikhlas. Bagi dokter, bagi perawat, bagi tenaga kesehatan yang lainnya, ketika di bulan Ramadan ini bukan bulannya kita untuk berleha-leha, bukan bulannya kita untuk bersenang-senang, tapi justru bulannya kita akan memberikan pelayanan ekstra kepada pasien. Rasulullah bersabda, "Khairun nas fa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi, ketika kita niatkan pekerjaan kita sebagai ibadah kepada Allah, maka menolong pasien adalah salah satu ibadah. Memberikan edukasi kepada pasien adalah sedekah ilmu bagi kita. Dan kemudian, ketika kita sabar dalam menghadapi kondisi yang sulit, merupakan salah satu pahala di bulan Ramadan. Jadi inilah salah satu keuntungan-keuntungan besar yang seringkali kita lewatkan, seringkali kita lupakan bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan. Di bulan Ramadan ini kita justru menjadi umat yang berugi. Rugi itu bukan karena kita sakit di bulan Ramadan. Rugi itu bukan karena kita disibukkan bekerja di bulan Ramadan. Tetapi rugi itu ketika kita terlalu banyak mengeluh tanpa disertai dengan rasa sabar. Ketika kita terlalu banyak mengeluh dan lisan kita tidak dijaga, ketika di bulan Ramadan ini ibadah kita tidak bertambah, bahkan Ramadan ini berlalu tanpa adanya perubahan dalam diri kita. Na'udzubillah. Kemudian
Tandanya kita untung di bulan Ramadan ini ketika kita lebih bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Ketika kita lebih bersabar dalam menghadapi ujian sakit, ujian sibuk dengan pekerjaan kita. Ramadan ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Kita lebih bisa menjaga lisan kita lebih bisa menjaga perbuatan kita, kemudian kita lebih banyak takwa dan berzikir kepada Allah. Yang terakhir adalah ketika kita selesai di bulan Ramadan ini menjadikan kita insan yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan di rumah sakit bukan penghalang kita untuk meraih pahala dari Allah. Justru inilah yang seringkali kumpul kesabaran, keikhlasan, pengorbanan, dan jadikan kita di bulan Ramadan ini sebagai Ramadan yang menguntungkan bagi diri kita. Semoga Allah mengangkat penyakit pasien, memberi kekuatan kepada keluarga pasien, dan memberikan pahala serta kesabaran bagi tenaga kesehatan yang sedang disibukkan dalam pekerjaannya. Semoga setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita keluar menjadi hamba yang lebih bertakwa. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.